Prajurit Korea Utara itu sedang mengejar seorang wanita ketika tiba-tiba ia menginjak ranjau yang sebelumnya ia tanam sendiri. Melihat itu, sang wanita tidak berani lagi terus berlari. Ia pura-pura khawatir akan keselamatan sang prajurit, berharap bisa menipunya agar mengungkap informasi tentang ranjau yang ditanam di sekitar. Namun, alih-alih menjawab, prajurit itu mengeluarkan radionya dan memanggil rekan-rekannya untuk datang menangkap wanita tersebut. Tepat pada saat itu, prajurit itu terpleset dan radionya terjatuh ke air. Sang wanita dengan cepat mengambilnya. Berkat itu, ia berhasil mendapatkan informasi tentang ladang ranjau. Ia sengaja meletakkan radio itu jauh untuk membeli waktu dan melarikan diri. Saat pergi, ia tidak tahan untuk mengejek prajurit tersebut dengan mengatakan bahwa ia menyukai penampilannya dan mengundangnya untuk berkunjung ke Korea Selatan. Tak lama setelah wanita itu pergi, rekan-rekan prajurit datang dan membantunya menjinakkan ranjau di bawah kakinya. Dipenuhi rasa dendam, prajurit itu segera mengumpulkan timnya dan memulai pencarian besar-besaran terhadap wanita itu. Tak lama kemudian mereka melihatnya di sebuah pesawat. Rekan-rekannya segera mengarahkan senjata ke arahnya. Menyadari dirinya telah ditemukan, wanita itu bersembunyi di balik pohon tanpa berani mengeluarkan suara. Melihat para prajurit mendekat, ia memutuskan untuk lari ke arah berlawanan. Namun karena para prajurit itu terlatih, jarak di antara mereka semakin mengecil. Tepat saat mereka hampir menangkapnya, para prajurit tiba-tiba berhenti. Ternyata mereka berada di hadapan ladang ranjau yang terkenal. Semua mengira wanita itu akan celaka. Namun tiba-tiba semua prajurit itu berjongkok ketakutan. Wanita itu berhasil melintasi ladang ranjau dengan selamat, membuat para prajurit terkejut. Setelah tertegun, salah satu dari mereka menyadari bahwa mereka sekarang berada di perbatasan. Mendengar itu, prajurit lain langsung mengangkat senjatanya, tetapi segera dihentikan oleh rekannya yang menahan larasnya. Mereka dengan cepat memberitahu penjaga perbatasan. Tetapi pada saat itu para penjaga sedang memakai headphone dan menonton film, sama sekali tidak menyadari suara dari radio. Hal itu memungkinkan wanita tersebut berlari tanpa rasa takut menuju perbatasan. Pada saat itu beberapa prajurit lagi muncul dari sisi lain. Mereka berteriak tanpa henti, memberitahu wanita itu bahwa ini bukan negaranya dan mencoba menghentikannya agar tidak terus maju. Namun wanita itu tidak mendengar sepatah kata pun. Yang ia lihat hanyalah mereka tiba-tiba mengangkat senjata ke arahnya. Ketakutan, ia segera melompat ke depan. Wanita itu menyeberangi gunung dan sungai hingga akhirnya tiba di sebuah desa. Tepat ketika ia mengira dirinya aman, ia melihat sekelompok anak-anak dengan syal merah di leher mereka dan berbicara dalam bahasa Korea. Saat itulah ia menyadari bahwa dirinya masih berada di Korea Utara. Tiba-tiba sebuah kendaraan militer mendekatinya. Tepat saat kendaraan itu hampir melihatnya, seorang pria muncul dan menariknya ke sebuah halaman. Wanita itu terkejut melihat wajah tampan di hadapannya. Itu adalah prajurit yang selama ini mengejarnya. Wanita itu merasa senang, tak pernah menyangka akan bertemu lagi dengannya dalam situasi seperti ini. Namun prajurit Korea Utara itu berpikir, seorang wanita yang diam-diam melintasi garis demarkasi militer tanpa menyatakan tujuannya harus dieksekusi sesuai peraturan militer.